Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa li'ibadatihi wa amruhum bitauhidihi wa ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Amma ba'd. Jamaah Assalamualaikum Nusantara TV1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki anak adalah dambaan setiap orang tua. Banyak orang tua yang bersusah payah untuk memiliki seorang anak. Ada yang dengan cara-cara yang baik, ada juga dengan cara yang tidak baik. Ada yang dari mulai biaya paling murah sampai yang biaya paling mahal. Karena untuk mendapatkan seorang anak. Lantas apakah anak itu hanya menjadi hiasan saja? Anak itu hanya menjadi tontonan saja? Tidak. Memiliki anak tidak semudah yang kita bayangkan, karena tanggung jawab pendidiknya itu adalah tanggung jawab yang besar kepada setiap orang tua. Ketika ada orang yang rela membuang anaknya begitu saja, banyak kita temukan kasus di berbagai berita. Ada bayi ditemukan dalam keadaan wafat, ada bayi yang ditemukan di dalam tong sampah, ada bayi yang ditemukan di sungai dan lain sebagainya. Itu karena bayi tersebut dibuang oleh orang tua yang tidak menginginkan kehadirannya. Tapi mereka lupa, yang membuang bayi tersebut tidak melihat bahwa berapa banyak orang, berapa juta orang tua yang masih menanti kehadiran anak-anaknya. Berapa banyak orang tua yang rela menghabiskan uangnya hanya untuk mendapatkan satu orang anak yang belum tentu anak ini soleh atau solihah. Maka anak itu bukan hanya jadi tontonan atau hiasan saja, tapi yang saya katakan kemarin-kemarin adalah anak itu selain dia bisa jadi qurrata a'yun yang menyejukkan hati ayah ibundanya, dia juga bisa menjadi fitnata lakum, ujian buat orang tuanya. Yang ketiga dia bisa menjadi zuyyina lakum, hiasan buat orang tuanya. Yang penting anak saya cantik, yang penting anak saya tampan, yang penting anak saya pintar, bisa buat diriain, disombongin sama saudara-saudara. Iya dong, anak saya nih baru ranking 1 tuh, prestasinya menjulang tinggi. Anak siapa dulu anak saya? Itu anaknya hanya sebagai hiasan saja. Akan tetapi yang kita dambakan adalah bagaimana anak kita bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata kita, penyejuk hati kita, penyejuk pikiran kita, dan penyejuk bagi agamanya. Bagaimana cara menjadikan anak kita agar dia menjadi qurrata a'yun bagi orang tuanya, bagi sekitarnya, dan bagi agamanya? Pertama adalah tanamkan keimanan. Anak-anak yang beriman otomatis lahir dari orang tua yang beriman juga. Dan orang tua yang beriman pasti mereka akan menghasilkan anak-anak yang juga beriman. Jadi kalau kita sekarang masih mengidamkan anak yang solih solihah, tapi kita tidak mau mensolih dan solihahkan diri kita terlebih dahulu, jangan harap Allah kasih anak yang solih dan solihah. Karena anak itu adalah gambaran dari orang tuanya. Kalau orang tuanya ahli maksiat, maka tidak lain buah tidak akan jauh jatuhnya dari pohonnya. Begitulah yang akan dilakukan anaknya, karena contoh dari orang tuanya. Orang tuanya harus sejak dini menanamkan keimanan. Oleh karenanya penting sebelum memiliki anak ini adalah mempersiapkan keimanan dari pasangan tersebut. Perempuan sebelum menikah cari suami yang beriman. Kata Rasulullah SAW mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinakum wa khuluquhu fazawwijuhu." Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau kamu
kira-kira didatangi oleh seorang laki-laki yang kamu anggap bagus agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya juga bagus, fazawijuhu, maka terimalah, menikahlah dengan dia, kata Rasulullah. Karena pentingnya akhlak dan agama. Kenapa penting? Karena memilih pasangan yang baik, memilih pasangan yang beriman, ini juga akan berimbas kepada mendidik anak generasi yang akan datang. Ketika kita sudah berhasil menemukan pasangan yang solih, pasangan yang solihah, disitulah ada kemudahan untuk mendidik anak-anak yang solih dan solihah. Ada salah satu kisah yang sangat menarik sekali. Kisah ini adalah kisah dari salah satu imam mazhab fikih yang sangat masyhur. Beliau adalah Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang dikenal dengan mazhab Asy-Syafi'iyah. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas, pintar. Di usianya yang 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz dan sudah hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Ternyata kecerdasan dan kepintarannya itu tidak terlepas dari didikan dan perhatian dari kedua orang tuanya, terutama ibunya. Imam Syafi'i itu lahir dari orang tua yang solih dan solihah. Ayahnya orang baik, solih, ibunya juga orang baik, solihah. Sebelum Imam Syafi'i lahir, singkat cerita, orang tuanya ini sebelum pernikahan mereka dijodohkan. Ketika itu ayah Imam Syafi'i sedang berjalan mengitari sungai. Dia merasa kelaparan yang sangat-sangat lapar. Dia lihat ada sebuah apel itu sedang hanyut di sungai. Karena laparnya yang tidak tertahankan, dia ambil apel itu, dia makan. Kemudian setelah dia makan, dia langsung beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah memakan apel yang bukan milikku. Padahal apelnya ini ada di sungai, sudah jatuh. Kemudian dia cari aliran sungai itu, dia teliti lagi, mana kira-kira pohon apel yang menjatuhkan buahnya. Siapalah pemilik tuannya ini? Setelah dia cari, dia telusuri sungainya, rupanya dia mendapati sebuah pohon yang lebat dengan buah apelnya itu. Dan di depan pohon tersebut ada rumah seorang kakek tua. Dia datang, karena dia orang yang baik. Ini salah satu ciri orang yang waro. Waro itu adalah menjaga dirinya dari hal-hal yang haram dan syubhat. Zaman sekarang kita sulit sekali menemukan orang-orang yang waro. Apalagi zaman milenial seperti ini, makan sekarang sudah digojekin, makan sekarang sudah via online ya, sudah beli di mana-mana. Kita sudah tidak tahu kehalalannya, keharamannya, apa syubhat atau tidak, bagaimana cara menyembelihnya. Asal saja kita menyantapnya. Beda dengan orang-orang dulu yang memang waronya luar biasa. Mereka sangat menjaga diri dari hal-hal yang haram. Termasuk ayahanda Imam Asy-Syafi'i, beliau termasuk orang yang waro dan tidak mau sedikit makanan pun masuk ke dalam dirinya kalau itu adalah hal-hal yang haram dan hasil mencuri dari milik orang lain. Dia datang ke rumah kakek tua itu, dia mengatakan, "Assalamualaikum, wahai pemilik pohon apel." Dijawab oleh sang kakek tua, "Waalaikumsalam, wahai pemuda, ada apa gerangan datang kemari?" Mohon maaf, Tuan, aku ingin izin kepadamu, mohon bertanya, apakah pohon apel yang di depan itu adalah milikmu, wahai Tuan? Kata kakek tua ini menjawab, "Iya benar, ini adalah pohon milikku. Aku minta maaf kepadamu karena tadi buah apelmu telah jatuh di sungai. Dan aku tidak sengaja memakannya karena sangat-sangat lapar sekali, wahai Tuan." Kemudian Tuan itu tersenyum. Dia mengatakan, "Wahai pemuda, apel itu sudah jatuh. Kalau sudah jatuh berarti itu bebas dimiliki oleh siapapun, bukan lagi milikku. Tapi saya merasa tidak enak dan saya minta izin, wahai Tuan." Apa kata kakek tua itu? "Baiklah." Karena dia melihat sosok pemuda ini adalah pemuda yang solih, waro, dan baik serta jujur. Dia mengatakan kepada pemuda ini, "Wahai anak muda, apakah engkau sudah menikah?" "Belum, wahai Tuan." "Ada apa gerangan bertanya demikian?" "Kiranya kalau engkau ingin mendapat permintaan maaf dariku dan aku ridho terhadap apel yang kau makan itu,
maukah engkau menikahi anak perempuanku? Terkagetlah pemuda ini. Dia cuma izin makan apel saja tapi disuruh menikahkan anaknya. Kemudian kakek itu bilang, akan tetapi sebelum engkau menikahkan aku ingin memberitahukan terlebih dahulu. Anak perempuan ini orang yang tunanetra. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara, dan dia tidak bisa berjalan. Mendengar demikian, pemuda itu sontak kaget, sedih. Ya Allah, bagaimana aku bisa menikah dengan perempuan yang seperti ini ya Allah? Bagaimana nanti dia akan hidup bersamaku, melayaniku ya Allah? Tapi karena rasa bersalahnya kepada kakek tua ini dan sifat waronya yang sangat besar terhadap apa yang telah dia makan ini, maka dia menuruti apa kata kakek tersebut. Baik, Tuan, saya akan menerima untuk menikahi anakmu. Kelar menikah, sudah akad ketika itu juga, diantarkannya lah pemuda ini ke kamar anak sang kakek tua ini. Diketuknya dari luar. Deg-degan pemuda ini kalau bahasa kitanya. Ya Allah, bagaimanalah wujud istriku yang tunanetra ini? Dia ketuk perlahan-lahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang menjawab. Dia baru ingat, oh iya, istriku ini tidak bisa ngomong katanya. Diketuk lagi yang kedua kali, Assalamualaikum. Yang ketiga kali, Assalamualaikum. Tiba-tiba dari dalam ada suara yang menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget pemuda ini. Siapa kira-kira yang menjawab ini? Dibukanya pintu tersebut. Kemudian dia melihat sosok wanita yang sangat cantik sedang tidur, sedang duduk di tempat tidurnya. Laki-laki itu kemudian mengatakan, siapa engkau? Ini adalah kamar istriku. Istriku itu apakah dirimu atau tidak? Iya benar, wahai suamiku, aku ini adalah anak si kakek tua. Tapi kata kakek tua itu anaknya tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kenapa engkau secantik ini? Masya Allah. Apa kata perempuan tersebut? Suamiku, memang benar apa yang dikatakan ayahku. Dia tidak berbohong. Aku memang tidak bisa melihat. Tapi tidak bisa melihatnya aku adalah tidak bisa melihat kepada hal-hal yang Allah harami. Segala sesuatu yang Allah haramkan aku tidak pernah melihatnya, wahai suamiku. Yang kedua, memang benar aku tidak bisa mendengar. Karena segala sesuatu yang buruk, baik itu menggibahi orang lain, memfitnah orang lain, tidak pernah aku dengar dari telingaku. Selalu aku tutup segala keburukan yang kira-kira bisa aku dengar. Dan mulutku memang tidak bisa berbicara. Ketika berbicaranya itu mengenai hal-hal yang buruk, apalagi menyakiti hati orang lain, menggibahi, memfitnah, menjelekan dan lain sebagainya. Dan aku memang tidak bisa berjalan, wahai suamiku, karena berjalannya aku hanya difokuskan untuk kepada hal-hal yang Allah ridhoi saja. Masya Allah. Jadi ternyata ayahnya Imam Syafi'i ini orang yang waro, soleh, dan ibundanya Imam Syafi'i itu juga wanita yang waro, solihah. Maka tidak aneh kalau ada ungkapan yang mengatakan perempuan baik itu akan mendapatkan laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik juga akan mendapatkan perempuan yang baik. Tapi sebaliknya, laki-laki yang tidak baik akan mendapatkan perempuan yang tidak baik, dan juga perempuan yang tidak baik akan mendapatkan laki-laki yang tidak baik. Karena apa? Karena jodoh itu gambaran diri kita. Kalau kita semakin taat sama Allah, maka Allah juga hadirkan pasangan yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang tuanya sudah beriman sedemikian rupa, maka disinilah baru tanggung jawab untuk menanamkan keimanan, ketauhidan kepada diri anak-anak kita. Bagaimana cara menanamkan keimanannya? Dalam surah Ibrahim ayat 37, ada salah satu kurikulum yang bisa kita contoh dari Ibunda Siti Hajar alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana keduanya mampu mendidik anaknya dan berhasil mencetak generasi emas sebagus dan sehebat kualitasnya seperti Ismail alaihissalam yang akhirnya menjadi seorang nabi. Apa kurikulum dan pola asuh yang diterapkan oleh Ibunda Siti Hajar dan juga ayahanda Ibrahim alaihissalam terhadap anak-anaknya? Sudah kita ketahui bersama dalam kisah kurban mengenai ayat
dan anjuran untuk berkurban tidak lain itu riwayatnya adalah asbab nuzulnya karena kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, di mana ketika Ismail ingin disembelih oleh ayahnya, kemudian Ismail tidak menolaknya, malah dia mengatakan, ya wahai ayahku, silahkan teruskan karena ini adalah perintah Allah. Istrinya juga tidak menangis. Bagaimana kalau itu kejadian terhadap orang-orang zaman sekarang? Melihat anaknya yang ditinggal, kemudian ayahnya baru datang, tiba-tiba hendak menyembelih anaknya. Istrinya mungkin marah, anaknya juga marah. Dia menganggap, ayah apa kamu? Kok mau menyembelih saya? Akan tetapi Ismail tidak marah terhadap ayahnya. Istrinya tidak marah terhadap suaminya. Dan Ibrahim juga menuruti perintah dari mimpi yang Allah berikan kepadanya. Dan di situ Allah hanya menguji keimanan, baik keimanan Ismail, anaknya, ataupun keimanan ibunya Siti Hajar dan keimanan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Apakah mereka sanggup ketika anak semata wayangnya, ketika anak yang sangat dicintainya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dikurbankan dan disembelih. Tapi ternyata mereka semua melewati ujian tersebut. Godaan setan dari kanan kiri itu tidak serta-merta mereka dengarkan. Kata setan bilang kepada Siti Hajar, kok kamu tega anak kamu disembelih sama suami kamu? Kamu gak punya hati nurani. Dilemparnya setan itu oleh Siti Hajar, Bismillahi Allahu Akbar. Pah. Itulah salah satu ritual ibadah haji yang kita lakukan. Lempar jumroh. Di mana lempar jumroh itu dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melempar setan yang hendak meragukan hatinya untuk memotong Ismail atau menyembelih Ismail ketika itu. Sahabatku sekalian, jamaah Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sangat-sangat kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa musuh terbesar kita itu bukanlah setan, bukan, melainkan hawa nafsu. Karena sebesar apapun setan menggoda kita, seberapa banyak dia menggoda diri kita, tapi kalau hawa nafsu kita tetap bisa kita jaga dan tetap pada ranah yang terbaik, tetap dalam ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah setan tidak akan berhasil menggoda kita. Itulah yang dirasakan oleh keluarga Ibrahim alaihissalam. Ketika itu murid dari Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada beliau, wahai Syekh, apakah kita bisa istirahat dari gangguan setan sedikit saja? Apa jawaban dari Imam Hasan Al-Basri? Launama lawajadna roha. Andai saja setan beristirahat sedikit, 1 detik saja tidak menggoda manusia, lawajadna roha, tentu manusia juga beristirahat, bisa beristirahat sedikit dari gangguan setan. Karena nyatanya setan tidak pernah beristirahat sedikit pun untuk menggoda kita setiap detik, setiap waktu. Bahkan ketika kita tidur pun setan hadir untuk membisiki dan menggoda kita. Tetapi ternyata musuh terbesar kita bukanlah setan, melainkan hawa nafsu dari diri kita sendiri. Subhanallah, keluarga Ibrahim ini salah satu panutan dalam menanamkan tauhid keimanan kepada anak-anaknya. Bukan hanya Ismail yang menjadi nabi, tapi juga anaknya yang satu lagi, dari istrinya yang pertama Siti Sarah, menjadi nabi, Nabi Ishak alaihissalam. Maka wajar saja kalau Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Karena anak-anaknya pun adalah anak-anak yang menjadi nabi dan anak-anak yang akhirnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pola asuh yang diterapkan oleh Siti Hajar dan Ibrahim alaihissalam? Ada 4 pola asuh yang diterapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadi ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ada 4 hal yang ditanamkan oleh Ibrahim dan Hajar kepada anaknya. Ini salah satu doa yang didawamkan oleh Ibrahim ketika mau meninggalkan anaknya. Rabbana,
inni askantu min zurriyati biwadi ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rob, aku titip anak-anakku, aku titip istri dan anakku kepadamu. Biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram, di tempat yang memang sangat tandus, di padang pasir yang tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada kehidupan sama sekali. Inda baitikal muharram, tapi tempat ini adalah tempat yang dekat dengan Baitul Muharram. Disitulah Mekah Al-Mukarramah. Jadi keistimewaan Mekah itu adalah salah satu kota yang Allah berkahi. Kalau kita pernah umroh, kalau kita pernah haji, kita lihat Mekah itu dikelilingi dengan bebatuan, ya, gunung-gunung batu, padang pasir. Tapi kenapa ketika kita sedang ibadah di sana tidak ada sedikit pun kekurangan yang kita rasakan? Buah melimpah ruah, dari mulai jeruk, apel, pisang dan lain sebagainya, padahal tandus di sana. Itulah salah satu keberkahan Mekah Al-Mukarramah yang Allah berikan kepada Ismail dan ibunya Siti Hajar ketika itu. Biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram, padahal tandus, tidak ada kehidupan, tapi karena ketika itu Allah jaga Siti Hajar dan Ismail, hiduplah mereka, tumbuhlah, beranak pinaklah di situ, menjadi suatu kehidupan di Mekah Al-Mukarramah. Dengan disayatkannya tangan Nabi Ismail ketika itu, muncullah yang disebut dengan Ma'u Zamzam, air Zamzam yang sering kali kita bawa dan kita nikmati ketika pulang beribadah dari Mekah Al-Mukarramah. Jamaah Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata kurikulum pertama yang dilakukan oleh Ibrahim itu adalah mencari lingkungan yang terbaik, bi'ah, tempat yang terbaik untuk mendidik anak-anaknya. Karena lingkungan itu ternyata mempengaruhi sifat anak kita, mempengaruhi ucapan anak kita, mempengaruhi lingkungan, kebiasaan anak-anak kita, dan mempengaruhi akhlak, mempengaruhi ibadah anak kita. Kalau kita salah menempatkan di lingkungan yang tidak baik, maka jangan aneh atau wajar saja anak kita menjadi orang yang tidak baik. Tapi walaupun kita tidak baik, akan tetapi kita menempatkan anak-anak kita di tempat yang baik, disitulah Allah juga tumbuhkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Itu yang pertama. Pola asuh yang kedua adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku orang yang selalu mendirikan sholat, orang yang selalu mengingat kepadamu. Baik dikala ketika susah, baik dikala ketika senang, ataupun dikala keadaan apapun, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhidnya sudah ditanamkan oleh anaknya sejak dini. Bagaimana anak-anak ini takut bukan dengan hukuman orang tua, tapi langsung takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pola asuh yang kedua. Pola asuh yang ketiga adalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah mereka, anak-anakku, kata Ibrahim, adalah anak-anak yang berakhlakul karimah. Jadi ternyata menjadikan anak kita yang solih dan solihah, menanamkan akhlak tauhid sejak dini adalah dengan cara memperbaiki akhlaknya terlebih dahulu. Bagaimana anak kita bisa menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghormati terhadap sesama dan lain sebagainya. Itu pola asuh yang ketiga, berakhlak terhadap sesama. Dan pola asuh yang terakhir adalah warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Tanamkan rasa bersyukur di hati anak-anak kita. Itulah yang dilakukan oleh Ibunda Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang bersyukur dan anak-anak yang selalu qanaah dengan nikmat yang Allah berikan. Saya kira itulah 4 pola asuh yang bisa kita terapkan kepada anak kita, agar anak kita menjadi orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan orang-orang yang benar-benar takut akan perintah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.